Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Candi Nurmawan. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang pola pengembangan paragraf. Di sini ada pengertian paragraf, yang dimana merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam sebuah karangan terkandung suatu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut. Yang kedua itu ada kegunaan paragraf, yaitu terbagi dua. Yang pertama itu ada untuk memandai pembukaan topik baru atau pengembangan lebih lanjut topik sebelumnya. Yang kedua itu ada untuk menambah hal-hal yang penting atau unit merinci apa yang sudah diutarakan dalam paragraf. Yang ketiga itu ada macam-macam paragraf. Yang pertama ada paragraf pembuka, paragraf menghubung. Yang ketiga ada paragraf penutup. Yang di sini paragraf pembuka adalah memiliki peran sebagai pengantar bagi pembaca untuk sampai pada masalah yang akan diuraikan oleh penulis. Yang kedua itu ada paragraf penghubung. Paragraf penghubung berfungsi menguraikan masalah yang akan dibahas oleh seseorang penulis. Yang ketiga itu ada paragraf penutup. Paragraf penutup bertujuan untuk mengakhiri sebuah karangan atau tulisan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Lia. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pembentukan paragraf. Syarat-syarat pembentukan paragraf yang pertama yaitu kesatuan. Tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok. Fungsi paragraf adalah untuk mengembangkan gagasan pokok tersebut. Untuk itu, di dalam pengembangannya, uraian-uraian dalam sebuah paragraf tidak boleh menyimpang dari gagasan pokok tersebut. Yang kedua yaitu kepaduan. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh suatu paragraf ialah koherensi atau kepaduan. Sebuah paragraf bukanlah sekedar kumpulan atau tumpukan kalimat-kalimat yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tapi dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Yang ketiga yaitu kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau gagasan utama. Selanjutnya yaitu letak kalimat utama. Ada 4 cara meletakkan kalimat utama. Yang pertama pada awal paragraf. Paragraf dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat utama. Kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan pikiran utama. Paragraf ini bersifat deduktif dari yang umum kepada yang khusus. Yang kedua, pada akhir paragraf. Paragraf dimulai dengan kalimat-kalimat penjelas, kemudian diikuti oleh kalimat utama. Paragraf ini bersifat induktif dari yang khusus ke yang umum. Yang ketiga, pada awal dan akhir paragraf. Paragraf ini mengharuskan adanya kalimat utama di awal paragraf dan akhir paragraf. Polanya adalah kalimat yang umum berada di awal paragraf dan akhir paragraf, dan kalimat yang berada di tengah memuat pernyataan khusus, bisa berupa contoh ataupun rincian. Yang keempat, kalimat utama. Paragraf ini tidak memiliki kalimat utama. Yang keempat, tanpa kalimat utama. Jadi, paragraf ini tidak memiliki kalimat utama. Berarti, pikiran utama tersebar di seluruh kalimat yang membangun paragraf tersebut. Bentuk ini biasanya digunakan dalam karangan yang berbentuk narasi atau cerita, ataupun deskripsi yang berbentuk pelukisan. Pikiran utama didukung oleh semua kalimat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri ketiga dari kelompok 5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vinka Amelia. Mengembangkan paragraf. Pengembangan paragraf dapat dibedakan berdasarkan teknik dan isi paragraf. Yang pertama, berdasarkan teknik. A. Secara alamiah. B. Klimaks dan anti klimaks. C. Umum ke khusus, khusus ke umum, atau deduktif induktif. Yang kedua, berdasarkan isi. A. Perbandingan dan pertentangan. Yang ke B. Analogi. C. Contoh-contoh. D. Sebab akibat. E. Definisi luas. F. Klasifikasi. Aturan menulis paragraf. Yang pertama, memasukkan baris pertama. Praktik di Amerika secara umum adalah menandakan paragraf baru dengan memasukkan baris pertama atau 3 hingga 5 spasi dengan baris kosong antara paragraf. Sementara penulisan bisnis menggunakan baris kosong dan tanpa masukan. Hal ini biasanya dikenal sebagai paragraf blok. Yang kedua, menggantungkan baris pertama. Sebuah paragraf gantung adalah paragraf di mana baris pertama paragraf tidak dimasukkan dan di mana baris selanjutnya dimasukkan. Unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf itu ada 4 macam, yaitu yang pertama transisi, yang kedua kalimat topik, yang ketiga kalimat pengembang, dan yang keempat kalimat penegas. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.